Halo semua, selamat datang kembali. Sekarang episode 2 di podcast Buana Alit. Dan di episode kali ini kita bakalan ngobrol berdua dengan aku sebagai host dan Aku Novi sebagai narasumber. narasumber. Nah, karena kenapa Novi jadi narasumber? Karena ini kita mau bahas tentang yoga. Jadi seperti yang kita sudah bahas di episode sebelumnya, kalau Novi ini sekarang menjadi pembina yoga, juga mengajar yoga. Jadi maka dari itu kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang yoga bersama Novi gitu. Perjalanannya lebih ke Perjalanannya. Nah, ini aku mau cerita sedikit dulu sebelum kita ke Novi cerita. Jadi ini juga yoga ini juga yang mempertemukan kita lebih dekat lagi. Meskipun sebelum itu kita memang sudah kenal dan jauh sebelum itu juga kita sudah kenal, tapi yoga lah yang mendekatkan kita gitu. Nah, jadi berapa bulan yang lalu, mungkin hampir 1 tahun, kalau nggak salah ingat itu apa ya? Ya setahun deh kayaknya, setahun yang lalu, sekitar bulan Agustus, aku lupa bulan apa. Itu aku mengalami yang namanya kalium drop. Jadi kalium drop itu kondisi kaliumnya turun, kondisi badan tuh kaliumnya turun banget, yang sampai yang harusnya rata-ratanya tuh kalau nggak salah dibilang tuh 4, turun jadi sampai kedua. Wow, 2. Sampai kedua. Jadi aku bener-bener efeknya adalah aku menjadi lemas Secara tiba-tiba itu secara dari tiba-tiba. gejala. Jadi suatu pagi aku bangun dengan kok rasanya lemas banget badanku ya gitu. Terus pas mau bangun dari tempat tidur, kebetulan aku di kampung waktu itu, syukurnya di kampung, bukan di kos atau di mana yang nggak ada orang gitu. Syukurnya di kampung yang banyak orang. Aku bangun tapi nggak bisa bangun gitu. Mau bangun Mau tapi nggak bisa bangun, bergerak ya badan. bergerak. Jadi semacam lemes, sendi-sendiku tuh Kesemutan. disfungsi. Ah, Kayak nggak punya sendi-sendi untuk bergerak loh. tapi bisa bergerak enggak? Nggak, kayak badanmu tuh kayak ini loh, kayak kayak jelly, kayak tulang-tulangmu ini nggak ada. Jadi kayak nggak ada yang ini loh, bluk gitu. Kayak aku sampai nyeret badanku untuk jatuh dari tempat tidur, terus berangkat gitu keluar, dan tanganku juga udah nggak bisa dipakai. Jadi aku badan minta gini sambil teriak-teriak manggil ibu gitu. Mengerikan juga ya. Mengerikan itu. Aku sampai gimana nih, aku lumpuh, jangan-jangan aku lumpuh selamanya gitu. Aduh, jangan dong. Jangan amit-amit gitu. Itu yang aku rasain waktu itu. Nah, aku akhirnya diopnam gara-gara itu. Terus 3 hari kalau nggak salah, akhirnya kaliumku udah naik. Nah, dan akhirnya aku mikir bahwa memang beberapa tahun belakangan ini aku jarang olahraga, aku jarang bergerak gitu juga. Dan kalium drop tuh katanya memang ada hubungannya dengan mobilitas kan, kita Terlalu padat gitu juga deh. kecapean bisa, faktor keturunan juga mungkin ada, terus kebanyakan karbohidrat juga bisa, kekurangan asupan yang meningkatkan kalium itu juga gitu. Makanya akhirnya kayak pisang terus yogurt gitu-gitu disuruh untuk makan, mempercepat ininya. percepat. Terus sedikitin karbohidrat gitu. Jadi karbohidratnya dikontrol gitu. Jadi itu setelah aku mengalami itu, akhirnya aku memutuskan untuk olahraga apa yang bisa dilakukan simple, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu macam-macam gitu. Kebetulan waktu itu aku sama Novi ikut acara yang di Jaganata itu ya, yang Desar. Ada teman kita namanya Desar, jadi pembicara, terus kita kayak ininya lah, asistennya dia. Terus di satu sisi kita ngobrol-ngobrol lah di situ, ternyata di pojokan tuh
apa ternyata Novi ini ternyata adalah guru yoga gitu. Sebelumnya kan udah tahu Udah sebenarnya, tahu, cuma udah memperjelas tahu. lagi Ya, ya. memperjelas lagi. Terus entah kenapa pengen tahu lebih dalam tentang itu, akhirnya aku belum bilang waktu itu kalau mau. Belum, nanti bilang ini, nanti aku kabarin kalau mau yoga gitu. Ya, pokoknya kayaknya aku mau deh gitu pokoknya. Nah. Mau semua orangnya. Oke. Nah, terus waktu berjalan mungkin sekitar seminggu kemudian kali aku ngontak akhirnya. Ya, seingatku sih itu di bulan Oktober tanggal 5. Ya, 5 Oktober aku ngontak, terus akhirnya disuruh beli matras dulu gitu. Terus seminggu atau 2 minggu kemudian itu baru kita mulai kelas pertama ya. Dan itu privat. Dan kita waktu itu yoga di lapangan Renon. Jadi sama Novi ini bisa request mau di mana gitu, mau di rumah, mau di lapangan, mau di pantai juga bisa gitu, asalkan nyaman gitu. Ya, jadi ini Kak Suma ini sebenarnya satu-satunya murid laki-laki yang pernah aku ajari privat. Itu Serius. rasanya aduh gimana nih, karena kan yoga kalau kita mengajarkan gerakan itu kan kalau kurang tepat harus menyentuh pundak atau jadi agak sedikit masih belum gini loh, belum masih awkward lah ya, masih karena ada agak canggung gitu lah ya. Gitu loh sebenarnya ya, tapi aku jalanin aja gitu. Jadi berkat kelas kita, waktu itu aku belajar yoga sama Novi, tahu banyak akhirnya tentang yoga, dan ya akhirnya sekarang kita bikin podcast membahas lebih dalam tentang yoga dengan Novi akan bercerita gimana. Jadi dari mana nih mau diceritain? Dari sebenarnya ini bukan dari kuliah dong, kan aku mengenal yoga ini dari salah satu UKM di kampus. Jadi sebelum ngampus itu kayak yang udah aku ceritain sebelumnya, bahwa aku sudah ikut kegiatan yoga ini di kampus gitu. Jadi ada workshop ya. Kakak ganteng. Ya, jadi tertariknya adalah bukan ke yoganya sih sebenarnya di awal, adalah kepada akrobatiknya. Akrobatik. Karena seru kayaknya ya. Iya, akrobatik itu cocok untuk anak remaja yang tidak diam tapi bergerak, lebih kayak menyukai tantangan gitu. Karena yoga itu semacam kayak tantangan dalam kayak ini aku pengen jadi kan terpacu kita untuk akhirnya ya yoga dulu dong, nggak mungkin langsung jungklang gitu tanpa harus tahu asanasnya dulu kayak gitu. Jadi secara tidak langsung jadi kita akan belajar tentang pernafasannya, tentang peregangannya, tentang asanasnya, berdiri dan duduk atau tertidur kayak gitu. Jadi dari sana aku benar-benar tahu tentang yoga tuh benar-benar nggak tahu banget. Jadi kayak ya udah deh ikut-ikut aja gitu. Akhirnya beberapa udah menjadi anggota UKM itu, dan aku sebelumnya memutuskan untuk mengikuti UKM yoganya. Habis itu aku sebagai anggota di situ benar-benar nggak tahu apa-apa, masih kayak datang latihan disuruh maju kayak polos aja gitu, nggak yang belum kak aku pengen yang ini, belum bisa kayak gitu. Jadi waktu itu ada salah satu kegiatan di kampus, ada ulang tahun UKM yang lain, jadi dia kan ngadain acara tuh, ngadain kayak acara workshop, tapi di hari hanya itu ada performing, ada musik, ada yoga, ada apa aku lupa lagi. Abis itu akhirnya aku pingin ikut, cuman aku masih belum berani. Akhirnya ya udah deh aku ada yang mau nggak ikut, ya aku ikut aja berdua tuh sama temanku namanya Pandi. Sama Pandi. Jadi kita punya mental yang penasaran dan pengen mencoba. Ya udah akhirnya kita coba latihan, ternyata begini ya. Bener-bener pertama kali tuh bener-bener kayak kadang kan apaan nih gitu kan. Isi satu itu kan kalau hitungan iya. itu jadi kayak ternyata di yoga ada hitungannya untuk itu biar serempak lah, ada kode-kodenya. Tapi itu udah akro. Udah, jadi waktu itu aku lebih dulu ngalamin. Jadi latihan seminggu sekali, tapi akhirnya dengan kegiatan untuk perform ini aku akhirnya latihan setiap hari kan, otomatis ini dong hampir setiap hari yoga. Dari sana aku ngerasa kok kayaknya seru ya, nyaman ya kayak gitu. Nah sebelumnya
bisa dijelasin dulu nggak acro yoga itu apa sih gitu? Acro yoga itu 3 komponen hal. Gimana? Jadi acro yoga itu akrobatik itu menggabungkan akrobat dan yoga. Jadi akrobatik itu akro yoga. Akro yoga itu adalah akro dan yoga. Jadi akrobatiknya lebih kepada tantangan, jadi lebih keseimbangan, lebih kepada yang ekstrim. Dan acro yoga itu adalah penggabungan kombinasi dari akrobatik dan yoga. Jadi kalau akrobatik itu gerakan yang ekstrim. Ya. Nah, kalau yoga itu kan berdasarkan nafasnya, geraknya. Tapi di akrobatik ini, di acro yoga ini belajar menggabungkan antara akrobatik, keseimbangan, dan kekuatan. Ya. Nah, dan dilakukan oleh 2 orang. Oh, jadi berpasangan. Ya bedanya akrobatik dan bedanya yoga adalah kalau yoga kan kita bisa sendiri. Tapi kalau akrobatik itu harus akrobatik yoga. Acro yoga itu harus berdua. Maksudnya paling tidak kita sama orang atau menggunakan benda-benda kayak berdiri di ketinggian yang tidak biasa dilakukan lah, kayak gitu. Lebih ekstrim lah ya. Lebih ekstrim pokoknya itu akrobatik. Acro yoga maksudku aduh aku agak dari tadi selalu ngomongnya akrobatik. Iya, jadi ini karena penjelasan akrobat kan. Acro yoga itu menggunakan benda-benda yang dari ketinggian atau misalkan ada yang yoga tuh di atas di atas genteng misalnya itu sudah masuk akrobatik, acro yoga maksudnya. Dan kenapa dengan berdua itu bisa minimal berdua dan lebih itu sudah masuk kategori acro yoga. Karena kan acro yoga itu satu harus ada yang menjadi base di bawah, kan ada 3 tuh, base, flyer sama supportnya. Apa itu base? Nah, apa itu flyer? kalau base itu adalah penopang yang di bawah. Jadi kayak tumpuannya dia. Orang yang yang di bawah yang menjadi tumpuan, entah dia di bawah atau yang menjadi tumpuan si flyer. Ya, jadi kayak semisal tidur terlentang, dan si flyer ini adalah orang yang berpose di atas, diangkat atau berpose di atas base-nya ya gitu. Dan support ini adalah orang yang membantu untuk mewujudkan itu. Jadi kan baru kayak megangin dulu. Membantu dia naik gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa dia akan dengan berdua aja, dengan sendiri terlatih seperti itu. Jadi kan lebih tertantang. Satu, kita harus percaya diri, percaya kepada diri kita, percaya kepada partner kita bahwa kita akan baik-baik aja, karena akrobatik itu dasarnya harus kepercayaan yang kuat. Acro yoga ini harus dilandasi dan kepercayaan kayak gitu. Jadi kepercayaan diri kepada diri kita, sudah siap nih untuk melakukannya gitu. Terus acro yoga ya, kepercayaan kepada pasangan kita, entah itu partner, teman gitu. Jadi chemistry lah. Kadang ada beberapa orang yang memang cocok nih, tapi belum tentu mereka dapat sensasinya kayak berdua bisa pose. Kadang yang satu kakinya kurang kuat, yang satu kayak gitu. Jadi itu bisa dilatih. Kayak gitu. Nah, tadi balik lagi ke Novi sama Pande, akhirnya terjun ke acro yoga ini. Ya, terjun ke acro yoga ini. Ya, kita latihan, terus Pande akhirnya menjadi seorang base. Aku adalah seorang flyer. Gitu. Akhirnya latihan, kita kayak performing. Waktu itu pertama kali kita perform di kampus akrobatik, acro yoga. Itu ada asanas dulu di awal, nanti sesi terakhir baru. Jadi kita menyebutnya formasi 1, formasi 2, karena kan kita bikin gerakan. Jadi formasi 1 kita yang bikin, formasi 2 apa, formasi 3 apa. Jadi itu dah sud itu adalah kode untuk pergerakan perpindahan. Oh, dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Jadi abis ini apa dan apa. Kan karena pasti ada yang lupa tuh, kadang tuh ya apalagi kita baru-baru. Itu jadi mungkin ada yang kodein dulu gitu. Nah, dari belajar yoga ke acro yoga itu perlu jangka waktu yang lama nggak sih? Apa persiapan dari aku nih yoga dulu nih, terus mau nyemplung ke acro yoga nih, apa titik yang membuat kita merasa siap? Oh, aku siap nih untuk acro yoga nih. Apa itu? Satu yang kurasain ya, kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri. Dan
kesiapan, maksudnya sudah kuat nggak sih kita itu kalau mau menjadi seorang base. Oke. Keberanian kita. Ya, keberanian. Karena kan kita harus berani jatuh. Kita harus berani mengeksplor lagi pergerakan itu. Jadi paling minim lah keberanian dulu lah gitu. Keseimbangan juga penting nggak sih? Keseimbangan penting. Jadi misalkan ya udah di yoga itu sebagai dasarnya dulu pergerakan. Jadi kan ada asanas-asanas yang kita combine, yang kita kembangkan dia menjadi acro yoga. Semisal ada namanya pose pohon gitu. Nah, itu melatih keseimbangan. Ya, itu melatih keseimbangan. Apa di sana dasarnya untuk kuat berdiri satu kaki, dan ada yang namanya ukatasana untuk melatih kekuatan kaki paha ini. Nanti ketika ada yang bertumpu di paha kita itu jadi kan base. Kita jadi base kayak seperti itu. Bisa gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi latihannya harus intens. Maksudnya intens itu ya untuk memperkuat, memberikan keseimbangan. Di sana pentingnya asanas ini. Pentingnya yoga ini. Pentingnya yoga yang biasa itu. Ya. Berarti nafasnya. Berarti secara selain secara fisik, secara mental juga kita harus aku udah berani nih gitu untuk jadi flyer misalnya gitu ya. Karena kan kita harus lepas tangan tuh, berani nggak ya, apalagi misal kita di atas panggung gitu, maksudnya ya itu kan satu ada penonton yang demam panggung kan itu melatih juga. Dan kedua adalah kita harus mengingat gerakannya, nggak mau dong ancur-ancuran udah latihan itu. Yang ketiga ada ke-trigger jangan sampai jatuh. Nah, gitu. Tapi semisal jatuh pun ya udah nggak apa-apa sih, maksudnya ya udah nggak usah berlalu, jangan menjadikan pikiran untuk gerakan next selanjutnya. Karena orang yang jatuh pas tengah-tengah kan nggak enak ya, maksudnya kayak aduh gimana ntar ya, jadi gila nggak ya, dan segala macam. Itu sebenarnya nggak apa sih, ngalir aja sebenarnya. Oke, untuk misalkan aku nih udah siap nih acro yoga nih, mulai dari gerakan yang seperti apa sih? Apa yang gerakan paling gampang, paling ringan? Iya, di acro yoga itu ada gerakan yang berdua dari duduk itu, yang pose boat pose, yang perahu, yang kaki enak itu bisa apa sih namanya? Oh iya apa sih namanya? Yang kayak kita segitiga gitu ya, pegangan tangan. Jadi kayak kapal boat itu ya. Jadi harus aba-aba juga pertama, kakinya dulu ngapain. Dan kedua, itu kan masih di bawah semua ya, jadi masih gampang lah. Masih gampang. Nggak perlu ngangkat-ngangkat. Gitu. Ya. Oke. Jadi pengenalan dulu lah, ini lo akrobatik. Jadi dari sana ternyata untuk meluruskan kedua kaki pun susah. Jadi itu udah fungsinya si asanas. Nah, kalau untuk gerakan ekstrim, ini kan bicara gerakan ekstrim, pasti banyak gerakan ekstrimnya. Kalau untuk yoga yang biasa nih, ada gerakan ekstrim nggak kalau di yoga yang biasa? Kalau di yoga biasa ada. Kalau misalkan nih, yoga yang tidak berpasangan, sebenarnya sih ada beberapa gerakan yang itu tergantung lagi kepada kepribadiannya masing-masing. Misal nih gerakan pose gunung menurut aku mudah. Tapi belum tentu untuk yang lain gampang gitu. Ada yang menurut aku susah tapi dia udah bisa kayak gitu loh. Jadi kelenturan tubuh itu sangat berpengaruh. Misalkan nih Kak Suma waktu pose pohon susah, tapi menurut aku gampang karena keseimbangan itu jelek. Ada tergantung kepribadian yang dimiliki individu itu gitu. Ada yang memiliki tingkat keseimbangannya tinggi, ini yang kurang. Jadi kita harus menyeimbangkan itu gitu. Menarik. Ya, jadi ya meskipun ada gerakan ekstrim nih. Tapi ada gerakan ekstrim kan, maksudnya yang menurut semua orang lah nih, ini gerakan ekstrim nih gitu. Gitu, apa ekstrimnya? Yang kaki kepala, yang kepala di bawah, kaki. Nah itu kan udah mulai ekstrim, takut jatuh. Kalau misalkan salah jatuh kan ini bisa ke belakang kalau nggak tahu. Nah itu maksudnya. Terus ada lagi yang menopang bakasana. Jadi tangannya tuh ditaruh di lantai kayak gini ya. Habis itu lengannya ini menopang si lutut. Jadi dia lutut ini bertumpu di lengan, dan posisi itu kepala kan agak miring tuh antara jatuh dan enggak. Itu juga lumayan ekstrim. Kalau nggak kuat tangannya itu bisa kayak jatuh kepuk gitu. Yang kakinya melayang, jadinya cuma bertumbuh tuh si tangan aja. Iya. Terus
ya benar. Ya, jadi yang kebalik-kebalik gitu ya, biasanya ekstrim ya, maksudnya kebalik-balik susah kayak ya. kayang juga tuh kan ya. ada yang bisa ada yang enggak kan. Tergantung Aku keberanian aja bisa kita. cuman bisa kayang dari yang posisi tidur. Tak bisa dari yang gitu tuh nggak bisa. Apalagi kalau misalkan ada maaf nih ya, cedera di bagian punggung kan itu sudah tidak bisa, maksudnya agak trauma maksudnya untuk melakukan kayak gitu. Nah kalau untuk acro yoga sendiri pasti banyak dong gerakan-gerakan yang jauh lebih ekstrim gitu. Iya, banyak. Apa beberapa? Ada, aku lupa namanya. Ada yang dia banyak sih ya, tapi ini yang pernah aku alami nih. Jadi pose flying yang masih pegangan, jadi yang satu base-nya tidur terlentang, naikin kaki, dan flyernya kaki base ini menopang di bagian paha. Itu namanya flying pose atau birdie pose. Dan di atas si pantat si flyer ini ada yang berdiri lagi, jadi tumpuk 3. Oh wow. Kalau di kampus lu pernah nyoba sampai tanganku nyentuh ke langit-langit atap karena lumayan tinggi, ada berapa meter ya itu? Ada yang di paling atas. Ya, aku yang paling atas, dan itu aku gagal. Karena kan itu baru latihan. Dan bertumpu di atas, berdiri di atas pantat itu kan enggak rata tuh, jadi guling-guling gitu. Jadi agak jadinya pas aku noleh ke bawah, keseimbanganku langsung hilang. Aduh, aku tinggi. Di bawah cewek apa cowok? Cowok. Jadi si base itu cowok, yang jadi flyer kedua itu cewek, dan aku yang paling atas. Cewek bokongnya lebih jadi lebih guli-guli lagi dong. Lebih goyang, guli-guli itu goyang, maksudnya lebih goyang, dan kan udah kehilangan keseimbangan tuh satu. Dan aku menoleh ke bawah, dan jarak kakiku dan lantai jauh banget. Aku jatuh. Jatuhin si base, si yang paling cowok, yang paling itu. Paling bawah. Dia maksudnya adalah nangkep aku waktu itu. Tapi dan akhirnya aku jatuh di bagian pahanya dia, bruk kayak gitu. Dan aku emang udah berapa kali jatuh sih, dilempar pun udah. Tapi itu cedera nggak dia orangnya? Cedera. Sorry ya, ini pahanya biru loh. Waduh. Terus diapain? Langsung bingung dong. Waktu itu kita masih bisa jalan, tapi besoknya baru biru dan segala macem. Waduh. Gitu. Jadi fokus itu dan keseimbangan tuh perlu banget untuk di acro yoga. Jadi harus bisa mengatakan, karena gini, ketika pikiran kita mengatakan jatuh, kita akan jatuh. Ketika pikiran kita mengatakan nggak jatuh, itu akan baik-baik saja. Fokus lah ya, maksudnya dalam jadi pikiran itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Iya. Karena pernah aku ngelihat posisi itu baik-baik saja nih. Ada temanku yang nyoba flying yang tadi base terus kakinya naik. Aku ngeliat gerakannya itu udah seimbang base-nya, tapi karena dia yang takut jatuh, kepanikan. Kita belajar mengelola kepanikan di situ. Berarti melatih ketenangan lah ya. Ketenangan, keseimbangan. Itu nggak boleh panik dan nggak boleh kacau gitu pikirannya. Jadi kalau misalkan jadi berarti salah satu manfaat lah untuk ini berarti keseimbangan, ketenangan, itu bisa kekuatan juga. Ya, percaya diri. Ada lagi nggak gerakan ekstrim yang kira-kira? Wah, kalau di akrobatik banyak. Bisa dikembangkan lagi, misalkan dari pose yang pose kayang itu. Kan orang pada taunya kayang. Kita bisa berdiri di atas perut itu. Bisa lagi dan bisa lagi. Nggak sakit ya tangan? Ya itu kan kembali lagi kepada kekuatan si base. Bisa duduk di situ, bisa pose lain di situ, tergantung kekuatan base-nya dan kepercayaan diri kita yang menjadi flyer jadi atas. Wow. Jadi jadi emang harus benar-benar kuat dan keyakinan itu yang penting. Berarti Dek pernah cedera nggak? Wah, salah satu pengalaman cedera? Aku syukurnya nih ya, cuman sering jatuh. Cedera sih syukur-syukur belum sampai yang parah gitu. Dulu sempet aku kan dulu waktu SD sempat jatuh. Bukan karena yoga kan? Bukan karena yoga. Jadi aku lari dari kelas, temanku lari dari arah yang berlawanan, terus tiba-tiba nabrak. Aku terpental sampai nggak bisa bangun. Itu bagian paha ini.
Dan pas yoga itu baru muncul pas cium lutut. Jadi agak suara kayak kletek gitu bagian kaki itu, aku udah kaget tuh ini kenapa, dan aku baru sadar lagi bahwa oh ini aku pernah jatuh kayak gitu. Jadi di yoga itu semisal dia pernah jatuh, udah lama masih kecil, terus dipakai aktivitas yang mungkin agak terlalu kayak yoga kan kadang tarik menarik terlalu kuat tarikannya gitu, itu bisa menjadi sebuah pergeseran. Makanya kekurangan yoga itu adalah kadang kalau emang benar-benar ini bisa bergeser dia tulangnya. Gitu. Itu ada cara menyikapinya nggak kira-kira biar kan ini olahraga yang berguna lah ya, maksudnya gini, ada solusinya nggak untuk itu? Kalau menurut aku jangan terlalu memaksa. Maksudnya gerakan-gerakan ekstrim jangan terlalu dipaksa, karena kalau mungkin perlu dipaksa tapi tidak yang harus dipus banget. Pinter-pinteran nyari kita yang tahu keadaan keadaan tubuh kita, misalkan kita lagi lemes lagi apa, jangan terlalu dipus. Takutnya kan tuh peregangan ininya dia itu perlunya peregangan, kayak harus gerak-gerak dulu biar nggak kaget tubuh kayak gitu. Jadi jangan, lakukan semampunya agar tubuh tidak menyakiti tubuh lagi seperti itu. Kalau menurut aku loh ya, maksudnya kadang juga teman-temanku yang juga sama aku, jangan dipaksa ya, yang penting adalah sebuah progres. Sebelah continue dan konsisten gitu. Konsistensi. Gitu. Kadang ada yang mungkin seminggu tiba-tiba yoga nih maksa tuh dia. Terus kok tiba-tiba sakit ya apa dan segala macam. Gitu. Kalau misalkan rutin nih sehari kan ada progres sedikit pun, misalkan baru oke lah anggaplah cium lutut gitu ya. Yang tadinya nggak bisa sama sekali nyentuh ujung jempol misalkan. Terus minggu ini udah bisa. Itu kan sebuah progres. Terus yang kedua, ini hidung udah mulai nyentuh dikit nih gitu. Itu kan sebuah progres. Maksudnya ya 5 cm, dari 7 cm ke menjadi 5 cm menjadi, dan itu kan sebuah proses. Sebenarnya di yoga tuh yang penting adalah proses sih. Konsistensinya ya. Konsistensi. Hasil biar itu adalah sebuah pencapaian. Iya. Jadi gitu. Maksudnya yang penting konsisten, biarpun sedikit-sedikit. Nggak perlu yang wah aku udah lama gak yoga nih, yoga nih nah gitu. Itu yang kadang akan tubuh nggak menyakiti siap ya, karena kan. tubuh nggak siap ya. Memulainya pun harus dengan disadari, oh saya mau yoga, harus pelan-pelan. Jadi bukan yang kayak temen nih, kadang-kadang gini, temen dia udah bisa duluan nih, kita nggak sabaran. Jadinya kayak latihan, maksain tuh. Lebih kepada ya kembali lagi kepada diri sendiri sih sebenarnya. Pembelajaran di yoga tuh banyak banget nih yang aku alamin. Bukan tentang fisik saja, tapi tentang mental juga. Aku kan dulu orangnya sebelum kenal yoga malu banget orangnya. Ya. Orangnya pemalu banget. Terus untuk ngangkat tangan pun kalau mau bertanya tuh takut salah. Nah itu perasaan yang bilang takut salah tuh nggak baik. Kayak gitu. Jadi lebih baik dilejarin aja, diterima aja. Semisal kayak kita kok kamu nanya gini tadi, ya udah dilewatin aja. Dan yoga tuh belajar untuk memiliki kepercayaan diri yang kuat. Pelan-pelan dia bisa memutuskan sesuatu. Harus apa ya, aku juga masih belajar untuk memutuskan. Kadang kan ntar takut gini, ntar takut ke trigger sama yang lain kayak gitu. Jadi sudah mulai bisa untuk ini kayak bisa deh buat cocok untuk aku. Sudah memilih yang terbaik untuk diri. Semisal nih contoh kecil, teman ngajakin kemana, tapi bermain insting juga lumayan kuat loh itu, nggak tahu kenapa. Bisa melatih insting untuk lebih kuat. Aku ngalamin kayak gitu. Kok feelingku bilang enggak ya gitu. Enggak deh, ternyata emang ada sesuatu kayak gitu. Kan itu kan melatih apa ya, secara nggak langsung jadi kita belajar banyak hal. Iya. Kayak kepercayaan diri ya. Dan spiritualitas juga kan, jadinya jasmani rohani juga kan gitu. Jadi fisik, mental, jadi mind dan soul itu akan akan meskipun kita bilang kamu belajar spiritual enggak, tapi kalau udah nyentuh yoga tuh udah satu paket gitu aja kayak seiring berjalannya waktu. Nah, aku kan kenal yoga udah hampir 5 tahun. Jadi ngerasa banget yang dari dulu
nggak tahu apa-apa sampai kemarin bisa ngisi acara dan segala macam, bisa ngajar, itu kan perlu keberanian yang cukup ya, maksudnya untuk mengajari orang ya, kematangan juga ya, itu benar-benar harus dilatih gitu. Jadi sebenarnya aku nggak ada kepikiran buat menjadi seorang guru gitu ya, tapi waktu itu ada kesempatan di mana pembinaku sebelumnya tidak bisa hadir secara berkelanjutan gitu loh, jadi yuk gitu kan, ngomong yoga gitu, aku dia ngajarin, aku inget dulu kakaknya kayak gini ngajarinnya, kayak gini. Pengalaman itu yang ku jadikan sebuah, karena aku mikir gini, daripada UKM ini tidak berjalan karena tidak ada yang mengajar, aku memberanikan diri untuk mengajar. Apalagi tuh teman-teman ya masih oke lah untuk diajar gitu. Jadi udah akhirnya mereka nyaman, mungkin join ketika aku menjadi seorang, dari anggota, sekretaris, terus menjadi seorang ketua. Di sana seorang ketua itu kan harus berani mengajar, harus berani memutuskan. Nah di sana penggembelengan yang aku berasa, tiba-tiba ada masalah apa, gimana kita menyikapinya. Komitmen bersama official yang lain, gimana komunikasinya agar tidak menjadi sebuah permasalahan, itu kan mendidik lebih bisa sabar juga, lebih bisa mencairkan situasi biar nggak tegang dan segala macam. Kayak gitu. Jadi aku mengenal yoga itu bener-bener deket banget gitu, include banget gitu tentang kepercayaan diri, tentang keberanian, dan bisa membawaku ke zona yang ini nggak baik loh, maksudnya dari yang nggak baik, misalkan lingkungan nggak baik nih, kok aku ngerasa mulai timbul rasa yang nggak nyaman. Akhirnya aku keluar dari sana untuk menyelamatkan diri. Jadi kayak apa sih namanya itu? Ya itu tadi melatih feeling iya gitu. Jadi kayak ya mau mereka mau ngomongin aku atau gimana, ya aku punya kepercayaan diri, aku lebih nyaman di tempat ini kayak gitu. Ya paham. Nah itu kan perjalanan yang lumayan naik dari sekretaris jadi ketua, terus sekarang jadi pembina malah gitu, dan mengajar yoga juga gitu. Dulu sih kenapa bertahan di sana, karena mikir UKM ini harus tetap ada gitu. Ada motivasi di situ bahwa aku menjadi ketua, maksudnya ya SKP ya waktu itu ya masih SKP, tapi aku tidak mau melihat UKM ini diam-diam saja, lama-lama mati terus tidak bergerak, dan nggak mau gitu. Jadi, dan menjadi dan mati ketika diketuai oleh dirimu kan rasanya ngerasa kayak waktu itu gini kan? Kenapa aku menjadi ketua, karena ketua aku sebelumnya nggak ada, hilang, nggak ada yang maksudnya ya mengundurkan diri lah banyak, satu gerombolan. Aku nggak mau UKM ini tanpa ada orang yang memimpin. Jadi kayak udah aku dekatkan kembali mereka, anggota-anggota, dan aku latih lagi. Terus ketika aku sudah tidak menjadi ketua, aku kasih tahu yang menjadi ketua berikutnya begini biar tetap ada gitu. Misalkan karena aku banyak banget dapat pelajarannya dari yoga. Aku berharap teman-teman yang lain juga bisa merasakan apa yang aku rasain gitu. Jadi bisa menumbuhkan dalam diri itu kekuatan yang ada bekal lah untuk menjalani ketika dia bekerja, ketika dia nanti gitu, pengalaman itu. Nah, keluar dari Golfmong, bukan keluar dari Golfmong, maksudnya keluar dari pembahasan tentang komunitas Golfmong itu, di luar Golfmong juga Novi mengajar yoga. Nah itu bisa diceritain sejak kapan, dan kenapa kok bisa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, maksudnya mengambil peran sebagai guru di luar UKM gitu. Ya waktu itu kan ada sertifikasi biasanya. Tapi dari kampus itu, dari UKM-nya sendiri sudah diberikan izin untuk mengajar, jadi sertifikat Master of Golfmong Yoga. Jadi sudah ada sertifikat itu. Jadi untuk langkah pertama lah aku bisa berani untuk mengajar. Sebenarnya di awal-awal juga waktu itu ada salah satu teman ibuku yang pengen yoga. Saya dengar anaknya bisa ngajar yoga ya gitu. Akhirnya dari sana aku belajar. Waktu itu karena masih deket kan, aku benar-benar kayak
pengetahuanku gimana nih. Udah akhirnya aku pupuk lagi membaca apa dan jadi dari sana aku mulai belajar nama-nama gerakan lagi. Gitu. Oh mata ini, oh begini kayak gitu. Jadi waktu itu aku masih kayak tangan dan apa yang kuucapkan masih kurang apa ya, masih belum menyatu gitu loh. Apa yang aku bilang dan harusnya tangannya harus rentang kencang gitu, tapi karena fokus sama pembicaraan jadi aku lupa dengan dengan pembawaanku gitu untuk memberikan contoh gitu. Terus dari sana aku dikasih tahu kan, karena kan kita ada kayak evaluasi nanti kalau kamu yoga begini harus semangat gitu. Dari sana aku belajar. Akhirnya ada satu kantor yang minta aku yoga di sana. Oh ini satu kantor jadinya? Lebih banyak gitu. Wow. Yang tadinya berdua kapelan nih mereka, terus ada 5 atau 7 orang. Waktu itu, aduh gimana ya, udah jalanin aja lah. Pokoknya waktu itu mentalku berani aja dah gitu. Maksudnya yang penting di situ aku melakukan yang terbaik itu berdasarkan kemampuanku gitu. Karena kan di kampus belajarnya juga maksudnya ngolah sendiri lagi dan otodidak secara nggak langsung, jadi belajar membaca, ngikut kelas ini itu gitu. Jadi kayak ya udah ngejalan itu kayak gitu. Akhirnya bukan berhenti karena orang kantornya pada sibuk. Jadi kan kendalanya kadang gitu. Jadwal apa bentrok kayak ngilang-ngilang. Oke, aku biarin. Habis itu muncul lagi setelah kemarin sebelum TA tuh sempat ngajar juga. Sempat ngajar beberapa kali. Akhirnya ya udah mulai terbiasa gitu. Berarti dari kantor juga, dari personal juga. Kantor, terus kemarin ada dari bank terakhir, terus dari sekolah juga sempet aku dimintain tolong sama temen. Dia kan KKN. KKN di Kelungkung gitu. Jadi aku yang ngajar anak-anak dan jumlahnya bukan 5-10 orang lagi, udah yang 2 kelas 3 kelas gitu. Yang anak-anak lagi ya. Anak-anak dikasih yang ekstrim dia kan menantang gitu. Aku gitu. belum aja ini udah nyungkling gitu. Aduh nih agak gimana ya gitu. Tapi itu ngajarinnya sendiri. Aku di depan sendiri, temanku cuma bantu benerin pergerakan. Karena temanku dari Unhi gitu, dari Minang yoganya. Bukan orang yoga. Bukan. Tapi ya dia ada kewajiban untuk yoga, cuma entahlah gimana itu. Dia minta tolong kayak gitu. Nah, itu pas 2000 berapa ya? 2018 atau 19 aku lupa. Dari sana muncul lagi keberanianku untuk mengajar yang lebih banyak. Dan sempat juga di yoga ini kan ada workshop nih. Jadi salah satu founderku di Gomong ngajak aku untuk ngajar, ada summer school juga. Jadi dari sana sudah tertanam pengalaman itu. Jadi menjadi acuan untuk kayak aku bisa deh, kayak aku bisa. Jadi keberanian yang menguatkan aku kayak gitu. Terus sempat juga kemarin pas masih TA juga aku ngelamar di kayak bimbel gitu yang ngajar anak-anak juga. Aku sempet 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah. Sebelum COVID lah pokoknya. COVID ini muridku mulai perlahan hilang dan belum ngajar lagi. Iya, baru mau nanya itu tentang gimana kondisi mengajar selama COVID. Belum, itu lebih kepada yoga sendiri sih menurut aku. Karena aku sempat off. Ya. Karena saking bingung ya, semua berhenti gitu kan. Yang menjadi astos berhenti, karena bukan berhenti sih, tiba-tiba tidak bertatap muka gitu loh. Terus yang di Bali itu mulai hilang, maksudnya mulai nggak bisa ngajar dan apa segala macam. Jadi ya udah deh, akhirnya kayak ya udah diam aja dulu, nggak bener-bener nggak ngapa-ngapain sebulan karena shock keadaan dan apa segala macam. Tapi ternyata justru itu membuat ketakutan. Kan sempet coba deh yoga pose, kok tiba-tiba badanku berubah. Jadi pose yoga ini menjadi ukuran buat aku gitu loh. Misalkan yang tadinya bisa begini, akhirnya enggak. Kok nggak bisa diam sebulan aja udah kaku, udah kaku. Balik lagi ke konsistensi yang tadi memang harus paling nggak ya sehari surya namaskar gitu. Nggak harus berjam-jam, minimal ya gerak
aja. Ya, gerak aja. Nafas gitu. apa. Ya kalau misalkan seminggu punya waktu cuma 2 kali aja intens buat yang jangka panjang ya bagus. Tapi kalau misalkan baru bisa di pernafasan aja nggak apa-apa karena kan penting juga tuh pilek kan bisa dihilangin dari pernafasan. Sih. Ya. Nah itu juga kemarin kan pembahasan yang pilek bisa dengan nafas. Nah itu kan kita virus katanya kan menyerang sistem pernapasan nih. Nah ya sederhananya kita harus menjaga pernapasan kita juga kan dengan itu. Iya, seharusnya waktu itu aku mulai bikin ini aja, tapi karena shock ya, maksudnya tiba-tiba kayak, ayo deh aku berhenti, bener-bener kayak aku gambar enggak, ini itu enggak, bener-bener diem, jujur aja, bener-bener diem, tapi dari sana, ya dari pose yang terakhir di sawah itu loh, kok badanku tiba-tiba baru sadar gitu, maksudnya baru menyadari, nggak terasa dong sebulan makan tidur terus nonton gitu kan, apalagi drama Korea ya udah teracuni sudah gitu. Jadi mikir oh ternyata aku melakukan sebuah kesalahan, jadi kayak introspeksi diri lagi gitu, sendiri yang apa namanya, oh ternyata ini begini. Jadi sekarang ini baru mulai lagi, maksudnya mulai lagi tuh dalam artian lebih baik jangan berhenti deh karena memulainya susah banget gitu. Kayak lebih susah mengulangi daripada memulainya kayak gitu. Iya. Mengulangi itu maksudnya dulu udah kita udah sempat itu justru lebih sulit. Kenapa? Karena perubahan tubuh yang sudah agak berat atau dan segala macam, kayak mulai lagi tuh kayak ya ngulang lagi, belajar konsisten harus yang dulu sudah pernah kita sudah di sana ya, karena, udah jauh ya karena yoga kalau seminggu nggak yoga aja udah beda keadaan tubuhnya, kok kaku, apalagi yang sebulan 4 minggu loh gitu kan. Jadi memang benar-benar ya saat ini tuh lagi yoga di rumah tetap. Kalau nggak yoga ya aku olahraga, yang penting olahraga aja gitu. Ya yang penting gerak dulu, melatih. Ya, dan sudah hampir berhasil. Teman-teman juga bilang kamu gendutan ya Nov, kamu gendutan. Itu sudah kayak alarm. Dan kemarin kan rutin nih di rumah juga, ibu bapak, adik itu juga olahraga sama COVID ini. Sudah mulai badanku mulai agak kebentuk lagi, maksudnya nggak begitu berat kayak sebelumnya yang sebulan itu. Oke, udah lebih dari 40 menit kita ngobrol tentang yoga bareng Novi. Mungkin untuk episode kali ini kita sudah sampai di sini dulu kali ya. Kita mungkin next kita bisa ngobrolin lebih mendalam tentang teknis yoga, tentang gerakan apa gitu, misalnya yang asana atau surya namaskar itu kan kita belum bahas. Nah, mungkin itu bisa nanti untuk kedepannya. Nah, jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Buana Alit episode kedua. Oke, aku Suma dan aku Novi. Pamit sampai di sini. Terima kasih dan dadah. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa follow Instagram kita @buanaalit.art. Sampai jumpa di episode selanjutnya.